Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, masih pada contoh pembahasan ini. Kalian identifikasi saja kata Mississippi. Diidentifikasi seperti apa? Nah, kalian bisa menggunakan pemisalan. Mississippi itu ada berapa huruf? Ya, hitung dulu ada berapa huruf. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 huruf dari kata Mississippi. Nah, 11 huruf ini kalian misalkan sebagai n faktorial, ya, sebagai n. Jadi n faktorial. Nah, sebagai n-nya. Jadi n-nya itu sama dengan 11 dari seluruh jumlah huruf yang ada di kata Mississippi. Nah, kemudian identifikasi ada huruf apa saja yang ada di Mississippi ini. Jadi ada huruf M, ada I, ada S, dan ada P, ya. Ada 4 huruf. Nah, huruf M itu hanya ada satu, ya, hanya ada satu buah. Anggap saja Q1 sebagai Q1. M itu sama dengan 1 sama dengan Q1 sebagai pemisalan. Nah, kemudian I itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, I-nya itu ada 4 buah. Jadi huruf I itu sama dengan 4 buah sama dengan Q2. Jadi kita misalkan sebagai Q2. Dan seterusnya huruf S juga dan P. Nah, setelah itu bisa kalian buat setelah diketahui N-nya 11, M-nya 1, I-nya 4, kemudian S-nya 4, dan P-nya 2. Kalian buat seperti ini. Jadi 11 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Nanti kalian akan dapatkan hasilnya, ya. Silakan kalian hitung sendiri nanti di buku catatan kalian. Jadi seperti itu cara pengaplikasian dari rumus yang ini, ya, rumus yang ini. Kalau biasanya soal-soal biasa itu menggunakan kata matematika, kata negara, dan sebagainya, tergantung situasi dan soal yang ingin kita buat atau kita dapatkan. Baik, kita lanjut. Nah, materi yang terakhir, pokok bahasan terakhir adalah permutasi melingkar. Nah, di sini definisinya, perhatikan ada definisi, silakan dibaca baik-baik, dibaca dengan penuh konsentrasi, ya. Permutasi melingkar dari n objek itu adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran, ya. Sebuah lingkaran itu bisa saja kurva tertutup atau kurva sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah n kurang 1 faktorial. Jadi rumus sederhana, ya, rumus sangat sederhana untuk permutasi melingkar. Cara mencarinya adalah dengan cara n kurang 1 faktorial. Oke, kita lanjut di contoh soal supaya kalian lebih paham. Oh ya, sebelumnya ada teorema, ya. Teorema 1.2. Jika permutasi siklik, ya, permutasi siklik itu sama dengan permutasi melingkar. Jadi PS itu permutasi siklik. Permutasi siklik K dari N menyatakan banyak permutasi K siklik dari N objek berbeda, maka ini permutasi siklik K dari N itu sama dengan permutasi K dari N per K faktorial. Nah, bisa jadi seperti ini. Ini hanya teorema, ya. Ini teoremanya, dan khususnya di sini ada keterangan lagi, khususnya permutasi siklik N dari N itu sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, kalian bisa bedakan, ya, untuk yang permutasi siklik N dari N dan permutasi siklik K dari N. Tentu ada bedanya. Ini bedanya, ya. Kalau yang N dari N itu menggunakan N kurang 1, kalau yang K dari N itu menggunakan yang ini. Baik, kita langsung saja masuk di contoh soal. Nah, di sini contoh yang pertama, sebanyak 12 tanda-tanda khusus berbeda akan ditempatkan pada drum berputar, ya. Akan ditempatkan pada drum berputar, ada 12 tanda. Nah, ada berapa cara penempatan tanda tersebut? Nah, anggap saja 12 ini adalah N-nya, ya. Coba kita lihat kembali teoremanya. Nah, N, dan di sini tidak ada pemberitahuan lagi atau informasi yang lain lagi, hanya ada 12 tanda-tanda. Tentunya kita bisa menggunakan yang ini, yang khusus ini, permutasi siklik N dari N. Nah, jadi
bisa kita langsung selesaikan dengan menggunakan ini, n kurang 1 faktorial. Jadi jawabannya adalah 11 faktorial. 12 kurang 1 faktorial itu sama dengan 11 faktorial. Kalau kalian bisa hitung, silakan kalian hitung sendiri di catatan kalian. Nah, sama halnya yang contoh pertama, contoh kedua pun sama. Jadi 10 orang akan duduk di meja melingkar yang terdiri dari 10 kursi. Cara pengaturan tempat duduk bagi 10 orang tersebut adalah, nah jadi gampang saja, ada 10 kursi yang disediakan dan ada 10 orang tentunya, dan ini hanya n-nya saja yang diketahui, lagi-lagi sama dengan contoh yang pertama. Jadi kita tinggal selesaikan saja menggunakan permutasi siklik n dari n, yaitu 10 kurang 1 faktorial atau n kurang 1 faktorial. Jadi jawabannya adalah 9 faktorial. Baik, sebagai bahan diskusi online ya, sebagai bahan diskusi online di sini ada latihan sebanyak 3 nomor. Jadi silakan kalian kerjakan masing-masing ya, silakan kalian kerjakan masing-masing. Nah, bagi mahasiswa yang belum terlalu paham dengan penjelasan yang sudah diberikan tadi, bisa kalian gunakan kelompok belajar kalian untuk saling bertanya. Untuk saling bertanya ya, bukan menyontek ataupun yang lain, tapi bertanya bagaimana cara menyelesaikan soalnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain menurut kalian penting pada teman kelompok kalian. Jadi tiga latihan ini kita akan bahas di diskusi online. Nah, kemudian tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua ini hampir sama dengan tugas yang pertama. Perhatikan saja apa perintahnya. Jadi, buatlah resume dengan materi kombinasi untuk materi pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Nah, kemudian buatlah sebuah analisis menurut Anda tentang permutasi dan kombinasi, serta buatlah kesimpulan berupa perbedaan antara permutasi dan kombinasi menurut Anda. Jadi silakan kalian analisis permutasi menurut kalian, menurut pemahaman kalian, dan kombinasi menurut pemahaman kalian. Kemudian simpulkan ya. Simpulkan, kesimpulannya itu berupa perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Menurut Anda tentunya, masing-masing ya, tidak kerjasama. Nah, kemudian tugas 2 ini dikumpul paling lambat minggu depan pada pertemuan ketiga. Tugas dikumpul via WA jika diketik, buat dalam bentuk PDF, jika ditulis tangan, buat dalam bentuk foto. Kirim via WA. Nah, kemudian ada 2 nomor tugas, tapi tugasnya dikumpul pada saat UTS atau ujian tengah semester ya. Pada saat ujian tengah semester dikumpulkan. Tentunya ini tugas individu, bukan tugas kelompok atau tugas yang sama. Hanya saja kalau kalian belum paham atau ingin bertanya, silakan bertanya ke kelompok belajar kalian yang sudah dibagikan. Baik, saya kira cukup pembahasan untuk permutasi. Saya berharap kalian bisa memahami penjelasan yang sudah saya berikan. Kita lanjut lagi pada minggu depan dengan pembahasan materi kombinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.